3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu bagaimana menggunakan tabulasi pada Google Dokumen. Teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah dokumen tentang judulnya adalah surat keterangan hasil ujian skripsi. Contoh surat ini saya ambil dari salah satu universitas swasta yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa buat seperti ini untuk sampel, atau silakan teman-teman membuat format lain juga tidak jadi soal ya untuk proses tabulasinya. Tabulasi nanti akan dibagi menjadi 2 video. Yang pertama tabulasi untuk video ini, yang kedua adalah tabulasi dengan integrasikan dengan penggunaan daftar isi atau pembuatan daftar isi ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, untuk langkah yang pertama seperti ini teman-teman. Jadi di sini akan kita pasang tabulasi di bagian nama, pangkat, golongan, dan NIDN-nya. Nanti sampai ke penggaris yang di 16 di sini ya. Nanti akan lurus ke bawah. Jadi ketika nanti dibuat desainnya itu nanti agak lebih rata ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan saja ya. Yang pertama saya buat di bagian nama dulu. Nah, di bagian nama untuk pembuatan tabulasi pertama teman-teman silakan klik di penggarisnya ini. Saya contohin di angka 4 saja atau di angka 4,5 ya. Di angka 4,5. Kemudian di sini ada dipilih tambahkan tab stop kiri, tengah, kanan ya. Ini nanti dipilih aja. Kita stopnya di kiri ya. Oke. Nah, di kiri nanti akan muncul sebuah tabulasi baru di bagian rule di layarnya punya teman-teman ya. Oke. Nanti konsepnya setelah itu teman-teman kursornya arahkan di depan nama di sini. Kemudian ditekan tombol tabnya. Nanti akan otomatis kursor akan bergerak ke arah 4,5 ya. Nah, di sini nanti dikasih tanda titik 2 ya. Kemudian kita tambahin satu lagi bisa di 5, posisinya di 5 atau di 5,5 ya. Klik aja, nanti ditambah lagi tambahkan tab stop kiri ya. Oke. Kemudian kita tap lagi. Jika jaraknya ini kejauhan, teman-teman bisa geser, klik ditahan ya, kemudian digesernya. Saya taruh di angka 5. Oke, kayak gini. Nah, nanti di sini bisa tinggal kita masukkan namanya. Misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti yang di bawahnya akan mengikuti struktur dari tabulasi yang kita buat. Nah, jadi kesannya itu lebih rapi dibandingkan kita menggunakan spasi-spasi seperti ini. Kan lumayan agak banyak memakan spasi ya. Nah, biarpun itu diperbolehkan juga, jadi tidak masalah. Tapi kalau saya sih pribadi lebih bagus ketika kita menggunakan tabulasi ya. Oke. Nah, itu untuk tabulasi yang pertama ini tadi sudah kita buat. Nah, agar pekerjaan kita tidak memakan waktu banyak, kita akan copy aja format tabulasinya ke yang di sini ya. Jadi dari nama ini kita akan format ke pangkat sama NIDN-nya. Caranya pertama kursornya klik aja di nama di sini ya. Pokoknya di baris yang ini klik aja. Kemudian teman-teman klik di tanda kuas di sini. Kalau bahasa Indonesianya ini kan terapkan format ya. Diklik aja. Kemudian kita blok dua-duanya ini. Terus dilepas. Nah,
Ketika teman-teman klik di pangkatnya akan otomatis sudah muncul tabulasi yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga yang di NIDN-nya. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal yang di sini di depan golongan kursornya kita tekan tabulasi kayak gini. Oh, sorry. Tinggal ditabulasi lagi. Nah, tinggal diisi pangkatnya, misalnya ini untuk PNS nih kayaknya. Oke, misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Kemudian yang di sini juga tinggal di tab aja. Di tab satu lagi, misalnya acak aja ini bukan NIDN yang asli ya. Jadi sembarang aja diisi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, udah jadi nih, udah rapi ya. Sudah terstruktur. Nah, berikutnya kita tinggal copy lagi formatnya yang untuk yang di bagian A tadi, yang ketua ke sekretaris sama anggota. Caranya sama ya. Tinggal diklik aja, kemudian klik terapkan format. Ini kita blok. Ini udah muncul. Kita terapkan lagi yang di sini. Oke, kita isi dulu. Teman-teman boleh acak aja ngisinya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, berikutnya kita akan copy juga yang untuk detail dari mahasiswanya agar sama rata kayak gini ya, ke bawah. Jadi tanda titik duanya, dan nanti untuk hasil pengisiannya juga akan rata kayak gini. Kalau yang format ini kan tidak rata nih masih. Ya, kita buat dulu caranya sama kayak tadi. Tinggal kita klik dulu di salah satu format tabulasi yang sudah ada, kemudian kita klik tombol terapkan format, kemudian kita blok aja di sini. Oke, ini udah terbentuk. Tinggal kita tap kayak gini, nama misalnya program studi, misalnya bisa teknik informatika. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi misalnya namanya ini, judulnya ini ya, kayak gitu ya. Terus ini lulus dan tidak lulusnya sudah kita buat dengan nilainya nanti otomatis. Nah, ini kita hilangkan dulu ya, kayak gini dengan nilai. Nah, nilainya kita buat tabulasi baru, jadi ini tidak sama dengan ini ya, tapi nilainya nanti ya jatuhnya di 3 ya. Oke. Kita klik yang di 3, kemudian stop kiri, di 3,5 ditambahin lagi ini. Oke. Nah, kemudian untuk membuat garis yang seperti tadi agar nanti itu jatuhnya tidak melebihi dari
batas kanan, nah, kita akan buat tabulasinya di sini kita buat di angka 16,5, diklik aja, tapi kita pakai yang tambahkan tab stop kanan. Nah, ini tandanya berbeda nih. Nah, ini menghadap, kalau yang ini mengarah ke arah kanan, yang ini ke arah kiri ya. Jadi stopnya di sini. Nah, baru saya pakai garis bawah. Oke, nah ini bisa lebih rata kayak gini teman-teman. Nah, udah jadi ya. Oke, dengan demikian udah selesai. Nah, nanti di sini dengan menggunakan tabulasi juga akan kita buat. Misalnya di sini nanti ada ketua, sekretaris, anggota, kemudian mengetahui, dekan, sama ketua prodi ya. Jadi kita bikin itu dengan menggunakan tabulasi. Oke, kita buat dulu. Yang pertama kita buat di angka 3 ya. Tapi kita pakai yang tengah, tambahkan tab stop tengah, jadi agar nanti yang kita ketik akan mengarah ke center gitu ya, jadi otomatis akan center. Kemudian ini 17 dibagi 2 berarti di sini di tengah, stop tengah juga, kemudian satu lagi di sini ya, di 13 tengah ya, top setengah. Oke, ini saya naikkan di sini, nah di 3,5. Pas. Nah, kalau sudah dibentuk 3 kayak gini, yang pertama kita tekan dulu tabulasi dulu ya. Oh ya, sorry, lupa nih, ini kelupaan, agak pas, bener, sorry. Tadi di atas sudah tanggal, jadi di bawahnya nggak perlu kita buat tanggal lagi karena tanggalnya sudah di atas. Oke. Ini ketua. Nah, dia akan otomatis centering sendiri ya, jadi nggak perlu kita atur lagi alignmentnya, jadi akan otomatis center sendiri. Ketua, kemudian kita tab, dia larinya akan ke tengah, sekretaris, di tab lagi, anggota. Nah, oke. Jika teman-teman ini merasa terlalu mepet, teman-teman bisa geser dulu kayak ini ya, misalnya kayaknya mepet deh, ini bener yang di 3 tadi, dan ini saya arahin di 14. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita enter aja beberapa kali. Ini nanti isinya nama ketua, nama sekretaris, nama anggota. Oke. Ini kemudian biasanya ada NIP, ada NIP juga. Oke. Untuk nama biasanya kita hitamkan ya, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi di tengah kayak gini teman-teman. Mengetahui, ini masih menggunakan tabulasi bawaan ya, ini masih center. Oke, kayak gini, mengetahui. Nah, nanti di sini ke dekan sama ketua prodi gitu ya. Dekan misalnya, dekan di sini, ketua prodi gitu ya. Sini misalnya fakultas XYZ, misalnya kayak gitu. Ketua prodi, ini ketua dulu ya, ketua prodi XYZ juga. Nama dekan, nama prodi kayak gitu ya. NIP, oke, dan NIP.
Oke teman-teman, ini untuk tabulasi dengan format surat keterangan hasil ujian skripsi sudah berhasil dibuat. Nah, lebih rapi ya. Untuk nama tinggal nanti diganti saja, nibnya juga nanti tinggal diisi, menyesuaikan dan lain-lain. Oke, itu aja. Oke teman-teman, demikian untuk video mengenai tabulasi. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya, masih dengan studi kasus surat keterangan hasil ujian skripsi, namun akan kita kombinasikan dengan penggunaan mail match. Oke, 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.